Halo teman-teman, selamat datang di channel Sangat Random. Kali ini saya akan bahas terungkapnya kasus 9 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Februari 2013. Kenapa bisa kasus ini baru terungkap 9 tahun kemudian? Kasus ini adalah kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswa Universitas Jember bernama Galau Wahyu Utama yang pada saat itu berusia 19 tahun. Seperti apa kisahnya? Mari kita gali bersama-sama lebih dalam lagi. Sebelumnya, saya mau ucapin turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Kiranya keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi ini semua. Kali ini, saya akan bawa kalian ke kota Jember. Jember berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Probolinggo dan Bondowoso di utara, Banyuwangi di timur, dan Samudra Hindia di selatan. Ada juga Kabupaten Lumajang di barat. Jember terdiri dari 31 kecamatan dan terletak di wilayah Tapalkuda, Jawa Timur. Di Jember ada universitas, yaitu Universitas Jember yang sering disingkat sebagai UNEJ. Adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Jember, Jawa Timur, berdiri tahun 1964. Pada awalnya hanya memiliki 5 fakultas dan sekarang memiliki 15 fakultas. Kita berkenalan dulu dengan seorang pria bernama Galau Wahyu Utama, anak dari pasangan Agus Santoso dan Eni Yuliati. Nama panggilan akrabnya adalah Galuh. Ayahnya, yaitu Agus Santoso, adalah seorang pejabat. Ia adalah kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binakal, Bondowoso. Galuh ini adalah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Jember. Galuh tidak kos di Jember, tapi dia tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Nangkaan, Bondowoso, sebelah utara kota Jember. Setiap harinya, Galuh pulang pergi Bondowoso Jember untuk berkuliah menggunakan mobil Honda Jazz. Namun, jika Galuh tidak pulang ke Bondowoso, biasanya Galuh beristirahat di rumah sepupunya Suwono di Jember. Hari itu adalah hari Senin, tanggal 25 Februari 2013. Seperti biasa, Galuh pergi berkuliah ke Universitas Jember. Biasanya Galuh selalu pulang ke rumah, dan jika tidak pulang ke rumah, pasti dia memberi kabar pada kedua orang tuanya. Namun, hari itu sampai Senin malam Galuh belum juga pulang ke rumah dan kedua orang tuanya pun khawatir. Mereka coba menghubungi handphonenya Galuh berkali-kali, tapi handphonenya tidak aktif. Itulah yang membuat kedua orang tuanya semakin khawatir, karena Galuh ini adalah anak yang terbuka pada kedua orang tuanya dan mereka tahu kalau Galuh sedang tidak dirundung masalah. Sampai Selasa pagi, kedua orang tuanya tetap mencari Galuh. Mereka pergi ke kampus, ke kafe-kafe, dan mencari ke semua tempat, tapi mereka tidak menemukannya. Kemudian mereka mendapat kabar kalau di Jember ada penemuan mayat terbakar dengan ciri-ciri memakai baju kotak-kotak. Ibunya Galuh, Bu Eni, semakin was-was. Karena waktu itu, waktu Galuh terakhir berangkat kuliah memakai baju kotak-kotak. Dengan putus asa, sekitar jam 10 malam mereka mendatangi RSD Dr. Subandi. Petugas IGD memberitahu tidak ada pasien bernama Galau, tapi ada mayat Mr. X. Akhirnya keluarga mendatangi kamar mayat, kemudian setelah melihat barulah kedua orang tua yakin kalau jenazah itu adalah anak mereka, yaitu Galuh. Polisi coba menyelidiki kasus ini, namun kesulitan karena tidak adanya saksi mata. Kita masuk kepada kronologi.
Arif Rahman Hakim, seorang laki-laki berusia 33 tahun, warga Dusun Kerajaan Timur, Kecamatan Kelbuk, Jember. Arif ini sering sakit hati diejek oleh calon mertua karena dianggap tidak mapan secara ekonomi, hingga calon mertua memandangnya rendah. Sebelum kejadian ini, Arif sering ngapel ke rumah pacarnya dengan mobil sewaan untuk mengesankan calon mertuanya itu. Tapi lama-kelamaan dompetnya pun terkuras dan uangnya habis. Arif lalu nekat mengajak temannya Muhammad Rofiki berusia 35 tahun untuk merampok mobil, supaya bisa menunjukkan pada calon mertua kalau ia bisa punya pekerjaan dan penghasilan yang bagus. Hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Arif mengetahui ada rumah dijual di Kaliwates. Arif memprediksi kalau penjual rumah itu pasti orang kaya dan juga punya kendaraan. Kemudian Arif pura-pura berniat untuk membeli rumah tersebut, yang ternyata adalah rumah milik paman Galuh. Arif berbohong pada Galuh dan bilang bosnya ingin bertemu dengan Galuh untuk berbicara lebih lanjut tentang rumah itu, yang katanya nantinya akan dibuat menjadi kantor. Tanpa curiga, Galuh memberi tumpangan pada Arif dan Rofiki. Arif duduk di belakang, sedangkan Rofiki duduk di depan sebelah kiri. Sekitar jam 5 sore, Arif mengarahkan Galuh ke lokasi yang sepi. Lalu Arif melihat ada rumah besar yang terlihat sepi, seperti agak lama nggak ditempatin. Dan Arif berbohong kalau rumah itu adalah rumah bosnya. Arif meminta Galuh untuk berhenti dan mesin mobil tetap hidup. Kemudian Arif keluar mobil berpura-pura menghubungi bosnya, padahal ia sedang melihat situasi, memastikan kondisi sekeliling rumah aman, tidak ada orang. Setelah yakin kondisi sekeliling sepi, Arif langsung masuk kembali ke dalam mobil, dan tiba-tiba Arif mencekik leher korban dari belakang pakai lengan. Karena korban berontak berkali-kali, menyalakan klakson dan menginjak-injak pedal gas mobil, Arif minta Rofiki turut membantu Arif memegang tangan dan kaki Galuh agar tidak melakukan perlawanan. Tujuan awal mencekik leher Galuh adalah supaya Galuh pingsan. Tapi Arif panik waktu mengecek tidak ada denyut nadi di leher dan tangan korban. Setelah korban tidak bernyawa, mereka membuang dan membakar korban di sebuah lahan kosong di Jalan M. Yamin, Kecamatan Kaliwates. Usai melakukan aksinya, Arif membawa pulang mobil Honda Jazz, laptop dan ponsel milik korban ke rumahnya. Mobil itu diparkir dan ditutupi pakai selimut. Pada orang tua dan tetangga, Arif berbohong dan bilang kalau mobil itu hasil bekerja. Kemudian untuk menghilangkan jejak, Arif mengganti plat mobil itu. Mobil Honda Jazz itu berhasil membuat luluh hati calon mertua sehingga berlanjut ke pelaminan. Pesta pun digelar meriah, bahkan dihadiri oleh Bupati Jember saat itu. Tapi batin Arif tersiksa. Dia mengaku dari awal kematian korban sampai 40 hari seterusnya, ia sering dihantui oleh penampakan korban. Beberapa kali saat Arif hendak ke kamar mandi, tiba-tiba muncul sosok korban di depan pintu berdiri, tidak ngomong apa-apa, hanya menatapnya. Tidak hanya di depan pintu kamar mandi, tapi juga sering muncul di pojok rumahnya dengan posisi berdiri sambil menatapnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya Arif harus menggadaikan mobil korban untuk melunasi hutang biaya pernikahan. 2 tahun setelah kejadian pembunuhan, yaitu tahun 2015, Arif pergi ke Bali untuk mengadu nasib. Setahun di Bali, Arif ditelepon sang istri yang didesak oleh orang tuanya untuk menggugat cerai Arif. Sejak itu Arif tidak pernah pulang ke Jember dan menekuni pekerjaan sebagai terapis pijat. Keahliannya itu didapat setelah sebelumnya dia mengikuti dan membayar kursus pijat.
9 tahun berlalu dan kedua orang tua Galuh tetap belum menemukan pelaku pembunuh anaknya. Sampai suatu hari, ada sebuah mobil Honda Jazz mengalami kecelakaan di salah satu kecamatan di Jember. Saat menangani kecelakaan tersebut, awalnya polisi tidak bisa menemukan kejelasan siapa pemilik mobil Honda Jazz tersebut karena surat-suratnya tidak lengkap. Ketika dilacak, muncullah sebuah nama, yaitu Arif Rahman Hakim. Kemudian setelah diusut lebih jauh, akhirnya diketahui kalau mobil Honda Jazz itu adalah mobil Honda Jazz milik Galau Wahyu Utama. Dan pelacakan pun dimulai. Akhirnya polisi berhasil mengendus keberadaan Arif di Bali. Pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, jam 3 dini hari, Satreskrim segera menangkap Arif. Kemudian Arif mengakui kalau perbuatannya itu dibantu oleh temannya yang bernama Muhammad Rofiki. Ditangkap di kediamannya di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku terancam pasal 340 KUHP, subsider pasal 39 KUHP, subsider dan atau pasal 365 KUHP. Kedua pelaku terancam dengan hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekali lagi, saya mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Galau Wahyu Utama. Video ini tidak ada maksud buruk sama sekali, sekiranya kita semua bisa mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari kasus ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian kenal dengan orang yang ingin mengesankan calon mertua atau orang lain, tapi pakai segala cara termasuk cara-cara yang tidak halal? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sampai di sini cerita saya, jangan lupa like, share dan video ini kalau kalian suka. Klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video baru dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.